Berjumpa lagi di dalam kelas bahasa Ibrani bersama dengan saya Pak Devlit. Pada kesempatan ini, dalam pertemuan kali ini kita akan membahas satu bagian penting dalam bahasa Ibrani, yaitu mengenai huruf tenggorokan. Dalam bahasa Ibrani ada juga yang dikenal dengan huruf tenggorokan, atau seringkali juga disebut dengan huruf guttural. Nah, ada beberapa hal penting. Yang pertama adalah kita mengetahui jenis-jenis dari huruf tenggorokan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, aturan-aturan apa saja yang berlaku bagi huruf tenggorokan. Kita langsung saja yang pertama, yaitu jenis-jenis huruf tenggorokan atau huruf guttural. Seperti apa itu? Konsonan yang pertama adalah konsonan alef. Jadi konsonan alef ini termasuk konsonan tenggorokan atau huruf tenggorokan, huruf guttural. Yang kedua adalah huruf hi. Ya, ini dibaca hi. Lalu yang ketiga adalah het. Keempat adalah ayin. Dan yang kelima adalah res. Jadi kelima huruf tersebut termasuk dalam jenis huruf tenggorokan atau huruf guttural. Namun pengelompokan mereka dalam jenis huruf tenggorokan itu tidak semata-mata hanya pada cara membaca, tetapi juga akan berkaitan erat dengan beberapa aturan pelafalan ketika dia bertemu dengan tanda-tanda vokal. Yang kedua, kita langsung melangkah ke aturan-aturan tentang huruf tenggorokan. Aturan yang pertama, huruf tenggorokan ini adalah huruf yang tidak dapat didua kalikan. Jadi kelima huruf tadi, yaitu huruf alef, kemudian huruf hi, lalu het, ayin, dan res, itu adalah jenis huruf atau jenis konsonan yang tidak dapat didua kalikan atau digandakan. Waktu kita belajar mengenai dages, kita sudah belajar tentang dages lene dan dages forte. Dages lene adalah titik pengeras, sedangkan dages forte adalah titik pendua kalian. Nah, ternyata jadi titik pendua kalian yang kepada huruf begat kepat dan huruf-huruf lain, konsonan-konsonan lain. Tetapi kelima huruf tenggorokan tadi tidak dapat didua kalikan atau tidak dapat digandakan ketika kita mentransliterasinya atau ketika kita membacanya. Jadi huruf-huruf tadi, kelima huruf tadi adalah huruf-huruf yang menolak dages forte atau titik pendua kalian. Jadi kelima huruf tadi, alef, hi, het, ayin, dan juga res, itu menolak atau tidak mendapatkan titik pendua kalian, ya, titik pendobelan. Ya, sebagai kompensasinya, vokal yang mendahului ke lima huruf tersebut, vokal-vokal itu harus diperpanjang. Jadi sebelum kelima huruf tenggorokan tadi yang ada ini, ya, alef, hi, het, ayin, dan res. Jadi kalau ada huruf vokal sebelum kelima konsonan ini, maka di situ dikatakan huruf vokalnya atau tanda vokalnya harus diperpanjang. Diperpanjangnya seperti apa? Yang pertama, jika vokal yang mendahuluinya adalah vokal patah atau tanda patah, ya ini seperti garis ini ya, ini adalah vokal A pendek itu ya, A pendek patah. Nah, kalau dia adalah vokal A pendek, yaitu vokal patah, ya, maka dia harus diperpanjang menjadi kamets atau A panjang. Ini kan tanda untuk A panjang, ya. Jadi harus diperpanjang menjadi kamets. Oke, jadi itu harus dipahami, ya. Lalu yang berikut, jika vokal yang mendahului kelima huruf tadi, ya, adalah vokal hirek, ya, ini seperti tanda titik di bawah atau huruf i pendek itu, ya, maka hirek ini harus diperpanjang menjadi zere, ya, atau e panjang. Ini kan tanda untuk e panjang, ya, zere, ya. Oke, ya, itu yang kedua. Dan yang ketiga,
Jika vokal yang mendahuluinya adalah vokal atau tanda vokal kibuts, ya ada tanda titik 3 begini, ini berarti adalah vokal U pendek. Nah, jika vokal yang mendahulunya adalah vokal U pendek kibuts, maka vokal ini harus diperpanjang justru menjadi holem. Ini ya, tanda holem ini, tanda bundaran ini artinya tanda huruf ya, huruf, tapi holem ini yang ada di sudut kiri atas ini ya. Oke. Pertanyaannya adalah kenapa yang ini, yang satu ini A menjadi A pendek menjadi A panjang. Tapi kenapa yang di 2 dan 3 justru I pendek menjadi E panjang dan juga U pendek menjadi O panjang. Nah, perubahan perpanjangan seperti ini dalam bahasa Ibrani disebut dengan istilah perpanjangan kompensasi dari huruf vokal. Jadi jangan bingung atau bagaimana. Jadi itu memang sudah merupakan aturannya. Ya, kalau dia mendahului huruf-huruf tenggorokan, maka vokal-vokal pendek ini baik itu patah, hirek, dan juga kibuts itu harus diperpanjang. Kalau patah dia menjadi kamets, tapi kalau hirek dia menjadi zere, ya, I pendek menjadi E panjang, dan kibuts U pendek justru menjadi O panjang. Jadi itu saja yang perlu diperhatikan. Jadi karena dia tidak dapat didua kalikan atau digandakan, maka vokal yang mendahuluinya harus diperpanjang. Tetapi ini yang kedua. Tetapi jika huruf hi atau huruf het, ya, kedua huruf ini ya, perhatikan, adalah huruf yang tidak dibubuhi dages forte, oke, berarti sama tadi nomor 1. Jadi kalau huruf hi dan het ini adalah dua huruf yang tidak mendapatkan titik penggandaan atau pendua kalian atau dages forte, maka vokal sebelum kedua huruf tersebut adalah vokal pendek dan tidak perlu diperpanjang. Wah, ini pengecualian lagi. Kalau sebelum kedua huruf ini, hi dan het, tidak ada dages, tidak ada titik di tengah-tengah sini ya, tidak ada titik di tengah-tengah huruf, maka vokal sebelum kedua huruf tersebut, kalau dia vokal pendek, maka dia tidak perlu lagi diperpanjang. Tidak perlu. Ini pengecualian tertentu untuk kedua huruf tersebut ya. Nah, dalam kondisi ini, kedua huruf tenggorokan ini dikatakan didua kalikan secara implisit. Oke. Lalu kemudian perhatikan yang ketiga. Huruf tenggorokan atau huruf guttural itu cenderung didahului dan terkadang disusul oleh vokal dari kelompok A ya, baik didahului maupun disusul ya. Itu pasti cenderung didahului dan terkadang disusul oleh vokal dari kelompok A seperti patah dan kamets. Nah, terutama untuk huruf guttural hi, het, dan ayin. Nah, perhatikan, ini sesuatu yang sangat penting. Kalau posisi ketiga huruf ini tadi, hi, het, dan ayin, ada pada akhir kata. Jadi ada pada akhir sebuah kata, dia huruf terakhir dari kata itu. Dan didahului oleh vokal panjang, ya, dan didahului oleh vokal panjang. Jadi sebelum huruf ini, ya, huruf hi, het, dan ayin itu ada vokal panjang, ya, vokal panjang apapun, maka dia harus ditambahkan yang namanya patah furtif. Patah furtif. Masih ingat tidak dalam pembahasan kita mengenai aturan penempatan dan pelafalan tanda vokal, kita sudah sempat membahas mengenai furtif patah. Ketika kita belajar mengenai aturan itu, kita sudah belajar yang ini ya. Ya, ini ada aturan mengenai furtif patah ya. Karena huruf atau tanda patah itu akan muncul sebelum huruf tenggorokan, seperti ini huruf het. Jadi ini karena sebelum het ini ada vokal panjang ya, yaitu vokal U panjang ya, ini U panjang. Maka setelah vokal panjang ini
Dan sebelum sebelum huruf tenggorokan ini harus ada yang namanya furtif patah. Ya, ini furtif patah ya. Furtif patah itu apa? Ya, adalah patah yang dibunyikan sebelum huruf konsonan ya, atau huruf tenggorokan. Justru dia dibunyikan sebelum huruf tenggorokan. Ini kita bahas pada waktu itu. Jadi kalau posisinya pada akhir kata dan didahului oleh vokal panjang, maka harus ditambahkan patah furtif. Kadang-kadang juga disebut dengan patah tersembunyi ya, sebelum huruf tenggorokan tersebut. Dan dia dibaca pun sebelum huruf tenggorokan. Dalam pembahasan sebelumnya mengenai aturan pembacaan ya, pelafalan, penempatan huruf vokal ya, itu kita sudah bahas bahwa cara membaca dari huruf Ibrani adalah satu konsonan, satu vokal, dan konsonan itu akan dibunyikan terlebih dahulu sebelum vokal ya. Jadi konsonan dulu yang dibunyikan baru vokal. Tetapi untuk kasus-kasus seperti ini, khususnya untuk huruf tenggorokan hi, het, dan ayin, kalau dia ada di akhir kata dan mendapatkan furtif patah, maka furtif patah atau patah furtif atau patah tersembunyi itu akan dibunyikan terlebih dahulu sebelum huruf konsonan gutural itu ya. Sehingga ini contohnya dibaca weruah ya. Dan huruf a ini kan a ya, ini a ini dari huruf atau tanda patah, dan furtif patah itu dibaca sedikit pendek ya, karena ini a pendek maka dibaca pendek, weruah. Jadi dia tidak dibaca weruah gitu ya, tidak ya, tapi menjadi weruah. Jadi a nya sangat pendek ya, maka dia menjadi weruah. Dia bukan menjadi weruha ya, seperti ini. Dia bukan weruha, bukan, tapi weruah ya, weruah. Oke. Ini contoh dalam Kejadian 1 ayat 2. Lalu ini misalnya ada kata Noah ya. Ini sama. Ini bacanya adalah Noah. Ini adalah huruf gutural het, sama juga ini. Nah, karena ini ada o, ini adalah vokal panjang, maka dia ditambah furtif patah di bawah sini. Sehingga dibaca Noah gitu ya. Kejadian 6 ayat 9. Lalu ini misalnya ada kata gafwah. Ini gimel, lalu ini kamets ya, karena kamets ini vokal panjang ya, maka lalu ini juga bet yang karena tidak ada titik dibaca v gitu ya. Ini adalah holem ya, dan o panjang ini, o panjang. Nah, karena setelah o panjang ini ada huruf gutural dari hi, maka dia dibaca ada ditambah patah furtif patah tersembunyi, sehingga dibaca gafwah ya, gafwah. Lalu yang terakhir adalah misalkan kalau akhirnya adalah ayin ya, ini menjadi rakiyah. Ini res, ini kamets, lalu ini kof, ini ada hirekiot. Hirekiot itu adalah vokal panjang sejarah. Oke, ini vokal panjang. Sebelum ayin ada vokal panjang ini, hirekiot. Maka dia harus ditambah patah furtif sehingga dibaca rakiyah. Ya, rakiyah. Ini karena ayin itu ditransliterasi dengan tanda pemberhentian. Ya, koma seperti ini ya. Rakiyah. Oke, a-nya dibaca jangan rakiyah gitu ya, tapi dia ada tanda pemberhentian dan juga dia lebih singkat bacanya, rakiyah. Oke, dan yang keempat, huruf tenggorokan ini cenderung mengambil swa yang compound. Dalam video sebelumnya saya sudah jelaskan tentang swa, baik itu swa bunyi maupun swa bisu atau swa diam, dan salah satunya juga baik itu swa single, swa tunggal maupun swa compound. Swa compound itu adalah swa gabungan ya. Nah, biasanya huruf-huruf guttural ini mengambil swa gabungan ya, swa compound, swa yang sudah bergabung dengan vokal ya, vokal. Nah, biasanya ini adalah hatef patah
Ini hatif patah ya, biasanya menggunakan hatif patah. Contohnya di sini adalah ya, ini kalau hurufnya ada di depan, ini adalah huruf tenggorokan tadi alef. Huruf tenggorokan cenderung menggunakan hatif patah, sehingga ini dibaca aser ya, aser ya. Jadi ini adalah huruf A pendek karena ini ada suwa, sehingga A pendek di atas, aser. Tetapi juga khusus untuk huruf alef itu lebih sering menggunakan hatef segol ya, justru sering menggunakan hatef segol ya. Maka di sini contoh, ini kata Elohim, ini dibaca bukan Elohim, tetapi karena ini huruf segol ya, ya, tetapi ini karena ada suara dibaca pendek gini, sehingga menjadi Elohim ya, Elohim. Ini L, ini holem, maka lo gitu ya. Lalu ini hi, lalu ini hirekyot, dan juga ini mem, sehingga menjadi Elohim. Bahkan sewa silent di bawah huruf tenggorokan sering menjadi sewa compound ya. Aturan tentang sewa silent itu salah satunya adalah kalau ada dua sewa yang berurutan di awal kata, sewa yang pertama itu adalah sewa bunyi, dan sewa yang kedua itu adalah sewa diam. Tapi kalau dia itu di tengah-tengahnya itu, kalau huruf kedua adalah huruf tenggorokan ya, dia sewa silent, seharusnya sewa silent, tetapi dia menjadi sewa gabungan sehingga harus dibunyikan, dan ini dibaca na avot ya, na avot ya. Jadi itu A nya ini seharusnya ini kan harus sewa tunggal sendiri, sehingga dibaca seharusnya nakfot gitu ya. Tetapi karena ada aturan seperti ini, maka sewa silent di bawah huruf tenggorokan, yang ini ayin dia kedua, dia harus menjadi sewa bunyi yang ganda itu ya, sewa gabungan yang berbunyi, sehingga menjadi na, ini na, lalu ini dibaca avot ya, ada tanda pemberhentian, dan ini huruf patah ya, hatef patah ya, ini hatef patah, maka dia huruf A. Lalu ini bet, tidak ada titik di tengah, maka dia baca V. Ini holem, dan ini D, maka dibaca na avot. Baik, itu adalah penjelasan tentang huruf tenggorokan, jenis-jenis huruf tenggorokan, dan juga aturan-aturan tentang huruf tenggorokan. Jadi jangan dilupakan mengenai jenis dan aturan-aturan dari huruf gutural atau huruf tenggorokan, karena akan sangat bermanfaat ketika kita mencoba membaca dan mentransliterasikan abjad Ibrani. Sekian dari saya, selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati.